Kembali lagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Jadi hari ini saya mau berbagi tentang pengalaman saya reaksi kemo gitu, seperti yang Bu Yeti tanyakan ya, Bu Yeti Sanan. Ya Bu, ceritain dong reaksi kemonya gitu. Jadi reaksi kemo itu Bu, hari pertama itu ya belum terasa apa-apa gitu. Waktu kemo besar itu kan, kemo payudara, hari pertama. Hari kedua besoknya malam, mulai saya itu agak mual gitu, mual gitu. Jadi hari ketiganya itu baru dia muntah memang gitu, muntah kayak kita ngidem gitu, kayak ngidem hamil, kayak gitulah gitu. Cuma ini enggak, pusingnya sedikit gitu, sedikit aja pusingnya, malas, persis kayak ngidem gitu, nggak enak makan gitu. Memang sih agak sariawan, dia sariawan kan, ini bibir agak pecah-pecah sedikit gitu. Itu reaksinya sama, kemo besar ke-1 sampai ke-4 itu reaksinya sama gitu. Tapi kemo besar mulai dari 5, 6, 7, 8 itu memang agak sedikit ini lebih lebih menguras semangat gitu, harus lebih semangat lagi gitu, karena dia sel darah putihnya agak menurun gitu, sel darah putih menurun, jadi kita agak lemes. Itu biasanya kelihatannya di hasil cek darah gitu, 1 minggu. Kita kan setelah kemoterapi itu kan 1 minggu setelah kemo kan cek darah kan gitu, memeriksa ini keadaan pasien, bagaimana reaksi kemoterapi, bagaimana keadaan pasien setelah kemoterapi, bagaimana keadaan gitu kan, cek darah gitu. Jadi kalau misalnya kayak sel darah putih menurun, dokter pasti dirawat gitu. Di video saya sebelumnya juga ada seperti ini, saya ini berbagi. Jadi sebenarnya yang kemoterapi itu tidak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada gitu. Orang cuma lemas, muntah, kayak ngidem kan gitu. Kalau soal sel darah putih menurun ya dokter kan rawat gitu sampai dia normal gitu. Sebelum normal ya dokter nggak kasih pulang, sampai normal dulu gitu. Jadi nggak ada yang ditakutkan, nggak ada yang menyeramkan gitu, nggak ada gitu. Tapi sama halnya dengan ini, kalau kita ngidem itu kan kita kan harus paksa juga makan kan, agar bayi ada nutrisi kan gitu. Bahkan waktu kita ngidem itu justru kita harus lebih memaksa makan lagi kan, karena yang perlu nutrisi kan berdua nih, si ibu dengan si bayi kan gitu. Sama halnya dengan yang kemo besar ini itu, mual, muntah gitu kan, harus paksa gitu, karena kita harus perlu nutrisi gitu, karena 3 minggu ke depan kita kan harus ini kemo lagi gitu, jadi sehingga jadwal kemonya tidak terganggu gitu. Di video saya sebelumnya ada itu Bu, saya berbagi kayaknya ada ini khusus yang takut kemoterapi. Nah kayak gitu kayaknya judul videonya kayak gitu itu kayaknya Bu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya Bu, 1 subscribe sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Satu lagi Bu, efek mastektomi. Kok di daerah ketiak ini kayak ada daging-daging kayak kenyal-kenyal gitu kan, itu normal Bu. Nah saya berikan contoh seperti ini ya Bu, supaya lebih gampang ini dipahami gitu. Ini versi saya ya Bu. Nah contohnya gini kan Bu, kan di sini nih payudara kan, sini payudara, ini diangkat nih kan Bu. Jadi ini kan bolong nih kan, bolong. Kemudian dokter kan tutup, pakai daging yang di sini, kan Bu, kan dijahit nih, dijahit. Nah
Di ujung sini kan agak mengerut dia sedikit kan Bu, di sini mengarah ke ketiak ini kan gitu dia. Nah, jadi sebenarnya ini nggak apa-apa, ini daging ini yang mengerut ini Bu, menumpuk karena ini kan jahitan dari sini kan ditutup dia gini kan, sampai di ujung sana kan mengerut dia jadinya kan Bu. Nah gini, jadi ini dia gitu, jadi tak apa-apa sebenarnya, baik-baik aja, normal-normal aja. Saya aja juga udah setahun lebih masih ada gitu, tapi ini bukan masalah, baik-baik aja gitu Bu. Terima kasih Bu, semoga video saya bermanfaat, dan sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap semangat, sampai jumpa. Tuhan pasti menolong.